Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yogan Sugianto. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai persyaratan pendirian bank. Tanpa lama-lama, yuk kita langsung ke pembahasan. Apa saja sih yang akan kita bahas untuk kedepannya? Yang pertama ada pengertian kerahasiaan bank, ada sifat rahasia bank, yang ketiga pengecualian rahasia bank, dan yang keempat adalah sanksi pelanggaran kerahasiaan bank. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian kerahasiaan bank. Nah, apa sih kerahasiaan bank itu? Kerahasiaan bank menurut Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang Perbankan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya meliputi segala keterangan tentang orang dan badan yang memperoleh pemberian layanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik maupun luar negeri, kredit, jumlah dan jenis rekening nasabah, simpanan giro, deposito, sertifikat, dan surat berharga lainnya, pemindahan atau transfer uang, pemberian garansi bank, pendiskontuan surat-surat berharga, dan pemberian kredit. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat rahasia bank. Mengenai sifat rahasia bank ada dua teori yang dapat dikemukakan, yaitu yang pertama teori mutlak atau absolute teori. Nah, menurut teori ini rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan dengan alasan apapun dan oleh siapapun. Kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka atau diungkapkan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Teori ini banyak dipakai oleh bank di negara Swiss. Nah, teori yang kedua yaitu teori relatif atau relatif teori. Menurut teori ini, rahasia bank bersifat relatif atau terbatas. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun, bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka atau diungkapkan kepada pejabat yang berwenang. Teori ini dipakai oleh bank di negara kita, yaitu Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengecualian rahasia bank. Dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang Perbankan ditentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A. Kata kecuali diartikan sebagai pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan yang disebut dalam pasal-pasal tadi, bank tidak boleh merahasiakannya atau boleh mengungkapkannya dalam hal sebagai berikut. Pertama, untuk kepentingan perpajakan. Yang kedua, untuk kepentingan penyelesaian piutang bank. Yang ketiga, untuk kepentingan peradilan pidana. Keempat, untuk kepentingan peradilan perdata. Yang kelima, untuk keperluan tukar menukar informasi antar bank. Dan yang keenam, untuk pemberian keterangan atas persetujuan nasabah. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sanksi pelanggaran kerahasiaan bank. Yang pertama ada sanksi pidana. Di dalam pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana tanpa membawa perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 20 miliar. Yang selanjutnya yaitu sanksi administratif.
Nah, selain sanksi pidana, Bank Indonesia dapat menetapkan atau menambah sanksi administratif sebagai berikut. Yang pertama, denda uang. Kedua, teguran tertulis. Ketiga, penurunan tingkat kesehatan bank. Keempat, larangan turut serta dalam kegiatan clearing. Kelima, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan. Yang keenam, pemberhentian pengurus bank. Yang ketujuh, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.